Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Fatman Sofitri dengan NIM 667240059 dari kelas 3E. Nah, dalam rangka memenuhi kuliah pendidikan anti korupsi yang dimana diampu oleh Ibu Santi Kartika Dewi, SIP, MSI, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil esai saya yang dimana berjudul anti korupsi dalam bayang-bayang kekuasaan, kegagalan reformasi, dan tantangan membangun sistem integritas nasional. Jadi begini, korupsi di Indonesia itu bukan cuma bikin negara rugi uang aja, tapi dampaknya juga bisa lebih berbahaya dari itu. Karena korupsi itu pelan-pelan dapat merusak moral masyarakat, bikin orang itu juga bakal kehilangan kepercayaan pada pemerintahan, dan juga dapat menghilangkan nilai kejujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan korupsi di zaman sekarang itu bukan sesuatu yang harus dilakukan sembunyi-sembunyi. Korupsi justru berada di tengah kekuasaan, bahkan dianggap hal yang biasa, hal yang umum lah dalam budaya politik kita. Nah, disitulah korupsi berubah menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, reformasi tahun 1998 sempat menghadirkan harapan besar, harapan baru. Banyak orang yakin dengan perubahan rezim waktu itu akan memutuskan mata rantai kekuasaan yang koruptif. Kita membentuk KPK, lembaga yang dulunya begitu disegani dan bahkan menjadi simbol keberanian rakyat untuk melawan para pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Tapi setelah lebih dari 20 tahun berdemokrasi, kok rasanya Indonesia itu masih muter di tempat yang sama ya? Bahkan skor indeks persepsi korupsi tahun 2024 itu masih mentok di angka 34 dan di mana Indonesia itu ada di peringkat 115 dari 180 negara. Nah, itu artinya masyarakat itu masih melihat praktik kekuasaan di negara ini yang dimana penuh penyimpangan dan tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Nah, muncul tujuan utama dalam presentasi yang saya bawakan ini, yang dimana untuk menjawab pertanyaan besar, kenapa sih upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak pernah benar-benar tuntas, dan strategi seperti apa yang harus kita bangun untuk menekankan korupsi secara berkelanjutan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai dari sejarahnya dulu. Karena seperti kata Hafiz, korupsi itu bukan sekedar kesalahan moral individu aja, tapi juga mekanisme yang udah melekat dalam relasi kekuasaan dan ekonomi politik Indonesia gitu. Oke, jadi di bagian pembahasan ini aku mau mencoba untuk mengulik lebih dalam lagi tentang kenapa sih korupsi di Indonesia itu masih terus hidup bahkan sampai hari ini, sampai sekarang ini. Padahal kita udah reformasi, udah punya KPK, udah gonta-ganti aturan. Nah, jawabannya itu ternyata ada di sistem kekuasaan kita sendiri. Kalau misalnya ditarik dari sejarah panjangnya, pola korupsi itu selalu ikut sama siapa yang pegang kekuasaan. Kalau misalnya kita balik ke zaman sebelum penjajah datang, Indonesia itu masih berbentuk kerajaan. Nah, kekuasaan itu turunnya jelas banget. Ada raja yang di atas, lalu para pejabat yang tugasnya ngurus wilayah. Nah, karena emang sistem itu sangat bergantung sama hubungan pribadi dengan penguasa, yang penting itu buat para pejabat itu bukan pelanannya mereka ke rakyat, tapi gimana sih caranya tetap dekat dan tetap disukai sama raja. Nah, dari situ muncul kebiasaan yang dimana cukup bermasalah. UPT atau pajak yang seharusnya disetor ke kerajaan sering dipotong dulu buat kepentingan diri sendiri. Ada catatan di Jawa dan Bugis yang dimana menunjukkan pejabat daerah itu nyelipin hasil panen atau pajak rakyat ke kantong pribadinya. Jadi meskipun istilah korupsi negara itu belum ada waktu itu, aku menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi itu udah terjadi. Nah, pola kayak gini akhirnya jadi budaya patronase yang ternyata masih ke bawah sampai saat ini, sampai sekarang. Nah, begitu Belanda mulai menjajah, praktik korupsi itu justru makin terstruktur. Adanya pungutan liar, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi sesuatu yang udah dianggap biasa gitu dalam pemerintahan kolonial. Nah, sistem hukum kolonial itu emang keras ke rakyat, tapi di sisi lain justru membuka peluang bagi pejabat pribumi untuk memanfaatkan jabatan mereka demi keuntungan pribadi. Nah, salah satu contoh paling jelas itu ada di tanam paksa yang dimana berlangsung tahun 1830 sampai 1870, yang dimana rakyat itu dipaksa untuk menyerahkan hasil pertanian, dan sering kali pejabat lokal itu mengambil bagian lebih besar sebelum sisanya diberikan ke pemerintahan kolonial. Jadi korupsi itu hanya terjadi di puncak kekuasaan, tapi juga di level paling dekat dengan masyarakat gitu. Akhir abad ke-19, Belanda itu sempat coba untuk memperbaiki keadaan lewat kebijakan etik politik, yang dimana dengan memperketat pengawasan administrasi dan keuangan. Tapi sayangnya perubahan ini itu nggak berhasil menyentuh akar masalah karena budaya patronase dan realitas mencari keuntungan pribadi itu udah terlanjur kuat di birokrasi lokal. Warisan buruk ini nggak langsung hilang setelah Indonesia merdeka. Banyak pola perilaku dalam birokrasi yang masih ke bawah sampai masa pemerintahan Indonesia itu sendiri, mulai dari nepotisme sampai penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk masuk ke masa Orde Lama, korupsi itu makin kelihatan sebagai bagian dari cara politik dan ekonomi berjalan, yang dimana negara waktu itu berusaha untuk mengatur perdagangan dan sumber daya supaya semuanya itu
terkontrol. Tapi karena kondisi ekonominya lagi kacau dan pengawasannya juga emang lemah, penyimpangan itu jadi makin gampang terjadi di mana-mana. Salah satu contoh yang cukup heboh di akhir tahun 1950-an itu ada kasus penyelundupan beras dan tekstil, yang dimana pelakunya itu bukan orang sembarangan tapi pejabat Departemen Perdagangan dan juga perwira militer yang seharusnya menjaga negara. Nah, dari sini kelihatan banget kalau misalnya korupsi itu emang udah nyangkut sampai ke lingkungan kekuasaan. Nah, sebenarnya Presiden Soekarno itu pernah coba ambil langkah tegas dengan membentuk PARAN atau Panitia Retolling Aparatur Negara, yang dimana di tahun 1960. Nah, ini bisa dibilang upaya resmi pertama setelah kemerdekaan untuk memperbaiki birokrasi dan memberantas korupsi. Tapi karena sistem pengawasannya masih lemah, kebijakan ini nggak bertahan lama, apalagi menjelang 1965. Situasi politik itu semakin panas dan semua fokus negara itu ke arah lain gitu. Nah, intinya di masa Orde Lama itu korupsi itu makin terbuka, bukan cuma soal individunya aja tapi juga masalah dari sistem pemerintahannya yang emang belum siap dan ekonomi yang belum stabil gitu. Nah, masuk ke era Orde Baru yang dimana korupsi itu levelnya naik jadi jauh lebih terstruktur, yang dimana di kepemimpinan Pak Soeharto, kekuasaan itu dijalankan lewat satu lingkungan yang dimana isinya itu keluarganya sendiri, para pengusaha yang dekat dengan istana dan pejabat birokrasi yang loyal. Nah, pola ini disebut sebagai pola oligarki pembangunan. Jadi pembangunan itu emang jalan, tapi emang keuntungannya itu mengalir ke kelompok-kelompok itu aja gitu, yang bikin parah korupsi di masa ini itu bukan dianggap kesalahan individu. Justru itulah yang bikin kekuasaan Soeharto itu kuat. Selama ekonomi kelihatannya stabil dan pembangunannya emang kelihatan maju, kontrol negara itu tetap aman. Padahal stabilitas itu cuma di permukaan. Di baliknya itu banyak akses usaha, proyek, sampai konsensi sumber daya alam itu hanya dinikmati sama segelintir orang yang emang dekat sama kekuasaan gitu. Nah, setelah reformasi 1998, banyak orang berharap ini tuh bakal jadi titik balik sistem lama yang penuh korupsi seharusnya selesai sampai di situ aja. Nah, kita itu punya lembaga baru kayak KPK, Komisi Omnibusman, yang dimana ditambah kebijakan desentralisasi supaya kekuasaannya itu lebih terbuka dan rakyat bisa jadi lebih gampang untuk mengawasi. Di awal 2000-an itu KPK itu emang benar-benar jadi harapan besar masyarakat. Lembaga ini dengan berani menindak pejabat tinggi gitu, kayak Menteri Dalam Negeri yaitu Hari Sabarno dan Ketua DPR Akbar Tanjung waktu itu. Nah, publik itu masyarakat itu optimis banget kalau misalnya Indonesia itu akhirnya bisa jadi lebih bersih. Tapi masalahnya itu perjalanan 20 tahun lebih setelah reformasi itu menunjukkan kenyataan yang berbeda. Korupsi itu bukannya menghilang, dia justru berubah bentuk. Korupsi bukannya menghilang, dia justru malah berubah bentuk. Nah, desentralisasi itu emang bikin daerah itu punya kuasa lebih besar. Tapi kalau misalnya emang nggak ada pengawasan publik yang cukup kuat, justru itu jadi peluang korupsi di level lokal. Daerah yang anggarannya transparan itu biasanya lebih bersih. Sebaliknya daerah yang gelap-gelapan, yang sembunyi itu ya rawan banget terjadinya penyimpangan gitu. Contohnya itu bisa kita lihat dari kasus Bupati Rita Widiasari yang di Kutai, Kartanegara, dan Wali Kota Batu, yang dimana pejabat daerah itu sering kerjasama sama pengusaha untuk saling menguntungkan. Ada banyak politik tinggi yang harus ditutup dan proyek pemerintah jadi ladang untuk balikin modal gitu. Belum lagi KPK ikut dilemahkan lewat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, yang dimana banyak kewenangannya dipotong dan itu bikin penegakan hukum anti korupsi kayak mundur lagi gitu. Buat masyarakat ini tuh menjadi hal yang serius kalau misalnya reformasi anti korupsi itu kita mulai rapuh. Kalau misalnya kita lihat di slide ini, itu ada data jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023, dan yang langsung kelihatan yang paling tinggi itu ya suap sama aplikasi, yang dimana artinya itu masih banyak pejabat yang mau ngatur keputusan kalau misalnya emang dikasih amplop dulu. Nah, mulai dari proyek, izin usaha, sampai mutasi jabatan, itu semuanya bisa dipercepat asal ada amplopnya, asal ada pelicinnya gitu. Nah, di posisi kedua itu ada korupsi yang dimana pengadaan barang dan jasa. Ini yang sering kita dengar soal proyek fiktif, markup anggaran atau menang tender yang udah diatur dari awal. Jadi uang rakyat yang seharusnya jadi jalan, sekolah, layanan publik itu malah bocor jalan. Nah, di sisi lainnya itu kayak pencucian uang, perizinan, dan pungutan liar, yang dimana jumlahnya itu lebih kecil tapi tetap nunjukin kalau misalnya satu hal penting, korupsi itu ada di mana-mana, terutama di sektor yang paling dekat sama uang negara. Di bagian tinjauan pustaka ini aku pakai 3 rujukan utama untuk ngasih gambaran kenapa sih korupsi di Indonesia itu masih kuat sampai sekarang. Nah, yang pertama itu dari Ferry Hafiz tahun 2010. Hafiz bilang kalau korupsi di Indonesia itu bukan cuma soal pejabat yang nggak punya moral. Akar korupsi itu emang udah melekat di struktur kekuasaan dan ekonomi politik kita, khususnya dari pola patronase yang terbentuk sejak Orde Baru. Jadi setelah reformasi pun para elit lama itu masih bisa mempertahankan kekuasaannya lewat jaringan uang dan kedekatan politik gitu.
Lalu yang kedua itu ada dari Sofisco tahun 2012. Nah, Swift itu menjelaskan bahwa agenda reformasi anti korupsi di Indonesia itu sering gak berjalan mulus. Banyak elit politik yang sebenarnya emang belum punya komitmen penuh untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan. Jadi meskipun lembaga baru dibentuk dan aturan itu diperbaiki, kalau misal aturan masih sama aja, ya hambatannya tetap kuat, tetap gitu-gitu aja gitu. Nah, yang ketiga itu dari data ICW tahun 2023, yang mana dari data itu terlihat bahwa korupsi itu paling banyak terjadi di tingkat daerah, terutama sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, ini membuktikan bahwa setelah desentralisasi pemerintah daerah itu emang punya kekuasaan lebih besar, tapi integritas birokrasi dan pengawasannya itu masih lemah. Justru ini membuka celah korupsi mode baru di tingkat daerah gitu. Jadi kalau misalnya tiga sumber itu digabung, semuanya itu punya benang merah yang sama. Korupsi di Indonesia itu masalah sistem, bukan cuman pelanggaran individu aja. Jadi selama pola kekuasaan itu masih bergantung sama uang dan kedekatan politik, korupsi itu akan terus menemukan cara untuk tetap bertahan gitu. Nah, bagian ini tuh ngejelasin kalau misalnya korupsi itu masalah multidimensi. Kalau misalnya kita lihat lebih dalam, korupsi di Indonesia itu tumbuh karena banyak faktor yang emang saling terhubung, saling menguatkan, mulai dari cara politik berjalan, ekonomi yang kita atur, hukum yang ditegaskan, sampai budaya yang berkembang di masyarakat. Semuanya itu saling nyambung dan bikin korupsi itu susah diatasi, susah diberantas. Mulai dari politik dulu, yang dimana negara kita itu untuk bisa menang pemilu itu emang mahal banget kan, ada biaya kampanye, baliho, ada tim sukses, jaringan dukungan. Nah, ketika seseorang itu akhirnya berhasil duduk di kursi kekuasaan, biasanya itu muncul pikiran, gimana sih caranya bisa balik modal gitu. Dari sinilah mulai adanya kesempatan untuk membuka praktik-praktik korupsi lewat proyek pemerintah, suap, jual beli jabatan, izin usaha, semuanya itu bisa jadi jalan pintas. Jadi alih-alih bekerja untuk rakyat, tapi malah fokusnya ke jaringan yang membantu mereka naik ke kursi kekuasaan gitu. Nah, lanjut ke ekonomi, yang dimana korupsi itu paling gampang berkembang di sektor yang emang banyak duitnya kan. Nah, pengadaan barang, pembangunan, anggaran daerah, semuanya itu rawan banget. Makanya sering kita dengar jalan cepat rusak, barang publik kualitasnya jelek. Ya karena uangnya itu nggak sampai semua ke rakyat. Nah, sekarang hukum, aturan kita itu banyak dan emang udah lumayan lengkap. Masalahnya itu bukan di tulisan hukumnya, tapi di pelaksanaannya. Banyak koruptor itu masih dihukum biasa-biasa aja, dihukum ringan atau malah dapat remisi. Jadi pesannya ke publik itu jelas kan, korupsi itu nggak bahaya-bahaya amat kok, dan emang bahkan dianggap hal yang biasa, hal yang murah gitu. Belum lagi soal budaya, di beberapa tempat itu kayak kasih hadiah ke pejabat itu dianggap wajar gitu, kayak tradisi menghormati aja, padahal itu kan bibit korupsi. Pejabat kita itu juga sering diperlakukan seperti tokoh yang emang nggak bisa dikritik. Artinya kalau misalnya mereka salah pun orang orang itu lebih memilih untuk diam karena emang gak enak. Dan terakhir, etika, pemimpin itu seharusnya jadi contoh. Tapi kalau misalnya emang yang di atas ya udah terbiasa sama privilege, fasilitas sama. Nah, gimana masyarakat itu mau belajar jujur kalau misalnya orang kita tuh gampang banget meniru, apalagi meniru atasannya gitu kan. Kalau misalnya pejabatnya itu lurus, maka rakyatnya ikut lurus. Kalau misalnya emang pejabatnya menyimpang, ya sebenarnya ikut menyimpang juga gitu. Nah, setelah paham kalau misalnya korupsi di Indonesia itu masalah yang besar dan emang rumit, kita harus mikir ya gimana sih cara ngelawannya. Strateginya itu nggak bisa hanya satu arah aja, harus bareng-bareng dari atas sampai bawah. Nah, yang pertama itu ada keteladanan pemimpin, yang dimana ini menjadi fondasi paling penting. Kalau misalnya emang pejabat itu tegas menolak pemberian yang emang gak pantas, ya, hidup sederhana dan transparan soal keputusan yang mereka buat, nah masyarakat pasti akan mengikuti jejak mereka kan. Nah, kita juga butuh pemimpin yang bukan cuma ngomong anti korupsi, tapi emang benar-benar nunjukin lewat tindakan gitu. Nah, yang kedua itu pendidikan integritas. Nah, nilai kejujuran itu mesti dibiasakan sejak awal, sejak kecil, mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, kayak menyampaikan laporan apa yang terjadi, laporan apa adanya, mengerjakan tugas tanpa dimanipulasi, sampai berani menolak ajakan curang. Kalau misalnya emang karakter jujur itu udah tertanam di dalam tubuh kita, kalau misalnya generasi muda itu emang udah berani jujur, mereka nggak akan mungkin tergoda untuk melakukan praktik-praktik kotor, dan masa depan Indonesia jauh lebih aman dari korupsi. Nah, ketiga, penguatan sistem integritas nasional. Ini soal memperbaiki aturan, memperketat pengawasan, dan memastikan setiap lembaga pemerintah itu bekerja secara transparan. Nah, keempat, transparansi publik dan partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat itu harus punya akses melihat anggaran, proyek daerah, dan bagaimana uang negara itu digunakan. Kalau misalnya ada yang janggal, baru masyarakat itu bisa langsung menyuarakan. Kita itu punya hak untuk ikut mengawasi. Jadi nggak cuma diem aja gitu. Kelima, sinergi KPK. Nah, yang kelima itu sinergi KPK, sektor swasta, dan media. KPK itu nggak bisa bekerja sendirian. Dunia usaha itu harus menolak gratifikasi dan suap. Nah, media itu harus berani untuk mengungkapkan pelanggaran, bukan justru ikut menikmati keuntungan dari aktor-aktor yang korupsi. Nah, kalau misalnya 5 hal itu berjalan bersamaan, baru kita bisa bilang kalau misalnya bahwa Indonesia itu sedang berada di jalur yang emang benar, yang dimana untuk melawan korupsi. Nah, tujuan itu bukan cuma menangkap pelakunya aja, tapi juga membangun budaya jujur yang memang benar-benar hidup dalam masyarakat kita gitu. Karena negara yang kuat itu bukan negara yang cuman sibuk ngehukum aja setelah adanya terjadi pelanggaran gitu, tapi negara yang mencegah hal pelanggaran itu terjadi sejak awal gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.